Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik." Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan demikian pula halnya dengan neraka juga seperti itu. Hadis ini menggambarkan betapa dekatnya surga ataupun neraka bagi seorang hamba, dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwasannya seseorang akan begitu mudah masuk ke dalam surga, dan demikian pula seseorang akan begitu mudah terjungkal dan terhempas masuk ke dalam neraka. Karenanya seseorang jangan sampai dia meremehkan sekecil apapun sebuah amalan soleh, karena boleh jadi satu amalan yang dianggap ringan, yang dianggap sepele oleh seorang hamba, namun justru itulah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya dalam banyak hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga hanya karena sebuah amalan yang ringan, amalan yang dianggap sepele. Di antaranya kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada gusna syaukin 'ala tariq." Ketika seseorang berjalan di sebuah jalan, lalu dia mendapati ada dahan atau ranting yang berduri yang menghalang di jalan tersebut. Fa akharahu, maka dia pun berusaha menyingkirkannya. Fa syakarallahu lahu wa ghafaralah, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuninya. Dalam riwayat yang lain, fa udkhilal jannah, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Sementara disebutkan dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling afdalnya tingkatan iman yang tertinggi yaitu ucapan kalimatut tauhid, kalimah la ilaha illallah, wa adnaha imatatul aza 'anit tariq, dan yang paling rendahnya tingkatan iman yang terendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan subhanallah, ternyata orang yang disebutkan dalam hadis tadi melakukan sebuah amalan dari tingkat keimanan yang paling rendah, yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Namun ternyata
itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya sehingga Allah mengampuninya dan masukkan ke dalam surganya. Hadis yang semisal, kata Nabi SAW, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kana tu'dhin nas. Kata Nabi SAW, sungguh aku benar-benar melihat ada seseorang yang berbolak-balik di dalam surga. Dan makna berbolak-balik di dalam surga menunjukkan bahwasannya orang tersebut begitu leluasa merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam surga. Disebabkan karena apa? Karena dia telah menebang satu batang pohon yang menjuntai di jalan, kana tu'dhin nas, yang mengganggu manusia atau mengganggu orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Amalan yang sepele, amalan yang remeh dalam pandangan manusia, akan tetapi jamaah rahimakumullah, ketahuilah tidak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benarlah perkataan Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil, remeh dalam pandangan manusia, akan tetapi kemudian menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena bagusnya niat. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi jangan sepelekan sekecil apapun sebuah kebaikan. Ketika ada kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya, maka jangan tunda, sesegera mungkin melakukannya. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kalian meremehkan sekecil apapun sebuah kebaikan, meskipun itu hanya ketika engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri, dalam keadaan wajah yang tersenyum manis. Boleh jadi senyuman yang tulus yang kita berikan kepada saudara kita, itulah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya jamaah rahimakumullah, seseorang jangan sampai dia meremehkan sekecil apapun perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, innakum lata'maluna a'mala hiya adakku fi a'yunikum minasy-sya'r in kunna lana'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kalian ini benar-benar melakukan sebuah perbuatan yang di dalamnya mengandung dosa, mengandung maksiat, namun kalian menyangkanya itu adalah perkara yang ringan. Bahkan kalian menyangkanya itu lebih ringan daripada sekedar sehelai rambut. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Akan tetapi kami dahulu, para sahabat di zaman Nabi SAW, menganggap hal itu adalah perkara yang membinasakan seorang hamba. Karenanya Allah ingatkan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka itu adalah perkara yang remeh, perkara yang ringan, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah perkara yang amat sangat berat. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya ada orang yang dimasukkan ke dalam surga hanya karena sebuah amalan yang kecil, amalan yang remeh, maka dalam hadis yang lain Nabi SAW juga banyak menyebutkan ada orang-orang yang terjungkal dan terhempas masuk ke dalam neraka jahanam hanya karena melakukan perbuatan maksiat yang dianggap remeh atau dianggap sepele oleh manusia. Di antaranya Nabi SAW sebutkan ada seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka gara-gara dia mengurung seekor kucing hingga mati. Tidak diberi makan atau tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sehingga Allah pun murka kepadanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, bainama rajulun yamshi bihullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ketika seseorang berjalan dengan mengenakan jubah kebesarannya, pakaian kemuliaannya, pakaiannya yang indah, tu'jibuhu nafsuhu, lantas kemudian muncul rasa ujub, rasa sombong, rasa congkak di dalam jiwanya karena pakaiannya yang indah. Murajjilun jummatahu, dia menyisir rambutnya yang rapi, yang indah, dia takjub dengan penampilan fisiknya yang indah. Iz khasafallahu bihi yatajaljalu ila yaumil qiyamah, lalu kemudian tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam perut bumi sehingga ia pun meronta-ronta di dalam tanah sampai hari kiamat.
Ia tidak menyangka rasa ujub, rasa sombong yang muncul dalam dirinya karena pakaiannya yang indah, karena penampilan fisiknya yang bagus. Allah kemudian azab di dalam tanah sampai hari kiamat. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhtillahi la yulki laha balan fahuwa yahwi biha fi jahannam. Ada seseorang atau ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimah yang kalimah itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak menghiraukannya, dia tidak mengindahkannya, akan tapi dengan satu kalimat itu cukup membuat dia terjengkal dan tersungkur masuk dalam neraka jahanam. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan sebuah peristiwa di mana ada seorang penguasa satu negeri yang dengan lancang, dengan congkak dan sombongnya mengucapkan satu kalimat bahwasanya dia ingin menciptakan satu negara di negeri kaum muslimin yang dia tindas, yang dia jajah. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin dan api yang kemudian melahap dan membumi hanguskan negerinya sendiri. Lantas mereka mengatakan ini adalah fenomena alam, ini adalah bencana alam. Tapi kita mengatakan tidak. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena kecongkakan dan kesombongan mereka. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. وقد قال الله ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semakin bertambah hari dalam hidup ini, maka ketahuilah semakin dekat pula langkah-langkah kaki kita berjalan menuju kematian. Maka hendaklah setiap kita berusaha terus memperbanyak kebaikan sebelum datangnya hari penyesalan. Karena sesungguhnya di antara hal yang sangat disesalkan oleh para pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidak ada satu hal yang sangat aku sesalkan dengan penyesalan yang begitu mendalam selain penyesalanku terhadap satu hari di mana ketika hari itu matahari tenggelam sehingga umurku berkurang, lantas amalku tidak bertambah. Oleh karena jamaah rahimakumullah, hendaklah setiap kita berusaha menghisap diri kita masing-masing, menghitung-hitung diri kita masing-masing, dan sekali lagi jangan sepelekan sekecil apapun sebuah amalan saleh, karena kita tidak tahu mana di antara amalan-amalan yang sudah pernah kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya jangan sepelekan sekecil apapun perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Hati-hati dengan tindakan perbuatan, hati-hati dengan ucapan atau lisan, hati-hati dengan pandangan, hati-hati dengan goresan-goresan yang terlintas di dalam hati kita, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak nanti di hadapan pengadilan Allahu Rabbul Jalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin ala immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.